Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Yunifastika Putri dari Mahir 011 dari kelas Zapota. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tulang panggul dan tengkorak bayi. Jadi tulang panggul itu terdiri dari tiga tulang utama, ada os coccyx, kemudian ada os sacrum dan os coccygeus atau tulang ekor. Nah, os coccyx itu sendiri terdiri dari krista ilia, terdiri dari ilium, kemudian dari ischium dan os pubis. Nah, kemudian di ilium itu terdapat krista iliaca, kemudian ada ala iliaca, kemudian ada pembatas pintu atas panggul juga, itu namanya eh, linea innominata. Kemudian ada benjolan di sini dan di sini itu namanya spina iliaca eh, anterior superior. Kemudian yang bawah sini adalah spina iliaca anterior posterior. Kemudian eh, kita pindah ke ischium. Ischium ini terdiri dari dua tulang duduk atau tuber isiadika atau tuber isiadika. Kemudian eh, kedua dari tuber isiadika tersebut dihubungkan oleh tulang yang namanya ramus inferior os pubis, kemudian membentuk sudut yang dinamakan sebagai sudut arbus pubis seperti ini, di mana ini normalnya adalah tidak boleh kurang dari 90 derajat. Kemudian yang menghubungkan antara ilium dan pubis adalah ramus superior os pubis. Kemudian di sini ada yang seperti cekungan seperti mangkok. Itu adalah acetabulum. Fungsinya adalah untuk tempatnya untuk melekatnya tulang femur. Kemudian di sini ada pubis. Kemudian di sini ada spina isiadika atau benjolan yang ada di dalam. Ini adalah spina isiadika kanan dan kiri di sini. Oke, kemudian pindah ke tulang sakrum. Tulang sakrum itu terdiri dari 5 ruas rongga tulang. Ada rongga 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tulang sakrum itu terdiri dari sayap sakrum, kemudian garis yang membatasi antara sakrum dan ilium adalah articulatio sacroiliaca. Ini. Kemudian lubang-lubang yang ada di tulang sakrum itu adalah foramen sacralia. Kemudian yang di bagian belakang sini, di bagian sakrum itu ada seperti tulang yang berduri, itu namanya crista sacralia media. Dan yang di atas ini adalah yang seperti duri tapi di atas itu adalah canalis sacralia. Oh ya, tadi bagian dari ischium itu yang di bagian bawah. Jadi yang di bagian atas ini tadi ada spina iliaca anterior superior, sedangkan yang di bawah itu ada spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Kemudian kembali ke uh, tulang sakrum tadi sudah. Kemudian oh ya, tadi ada di tulang sakrum itu ada promontorium. Kemudian ada tulang ekor. Tulang ekor atau disebut juga dengan os coccygeus. Dia bersifat mobile atau dia bisa bergerak gitu ya. Jadi dia itu terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bidang panggul. Bidang panggul itu terdiri dari pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu terbentuk dari promontorium, kemudian ke sayap sakrum, kemudian ke
linea innominata, kemudian hingga ke ramus superior os pubis, kemudian sampai ke tepi atas simfisis. Jadi seperti ini. Nah, itu mengukurnya dengan cara tangan kita itu sampai ke promontorium, kemudian eh, dari tepi bawah simfisis sampai ke promontorium itu dinamakan conjugata diagonalis. Kemudian muka belakang dari pintu atas panggul itu namanya conjugata vera. Itu normalnya minimal 11 cm. Kemudian panjang melintang itu adalah 12 cm dan oblik adalah minimal 13 cm. Kemudian masuk ke bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu dimulai dari pertengahan simfisis sampai ke pertengahan acetabulum. Pertengahan acetabulum ini. Jadi dari dalam pertengahan simfisis, kemudian pertengahan acetabulum, kemudian sampai di rongga kedua dan ketiga tulang sakrum. Ini dengan muka belakang adalah normalnya minimal 12,75 cm dengan melintangnya 12,5 cm. Kemudian ke bidang sempit panggul itu dimulai dari tepi bawah simfisis, kemudian sampai ke spina ischiadica, kemudian sampai ke 1 atau 2 cm dari ujung sakrum. Kemudian pintu sempit panggul itu muka belakangnya minimal 11,5 dan melintangnya adalah 10 cm. Kemudian pintu bawah panggul itu terdiri dari dua segitiga dari dari kedua dari kedua tuber ischiadicum, kemudian ramus inferior os pubis dan sudut arcus pubis. Yang pertama, kemudian yang kedua itu dari kedua tuber ischiadicum, kemudian sampai ke ujung sakrum itu dihubungkan oleh ligamen sacrotuberosum. Nah, ukurannya itu ukuran muka belakang dari pintu bawah panggul adalah 11,5 dan melintangnya adalah 10,5. Kemudian kita memasuki ke bidang HOTS. Bidang HOTS itu ada 4. Yang pertama adalah HOTS 1. HOTS 1 itu sejajar dengan pintu atas panggul yang terdiri dari promontorium, sayap sakrum, kemudian linea innominata, kemudian ramus superior os pubis hingga ke tepi atas pubis seperti ini. Ini adalah HOTS 1. Kemudian HOTS 2 itu sejajar dengan HOTS 1 tapi dia tingginya setinggi tepi bawah simfisis. Kemudian yang HOTS 3 itu sejajar dengan HOTS 1 dan 2, dia setinggi spina ischiadica. Spina ischiadica itu yang ini. Kemudian HOTS 4 dia sejajar dengan HOTS 1, 2, dan 3, namun dia setinggi tulang ekor atau os coccygeus ini, tulang ekor. Kemudian kita pindah ke tengkorak bayi ya. Jadi tengkorak bayi itu terdiri dari beberapa tulang. Itu ada tulang frontalis, tulang parietal, kemudian di belakang di sini ada tulang oksipital, kemudian di bawah tapi di tepi sini ada tulang temporal. Tulang-tulang tersebut akan membentuk sebuah sekat atau yang disebut dengan sutura. Nah, sekat yang memisahkan antara tulang frontalis kanan dan kiri ini adalah sutura frontalis. Kemudian sekat yang memisahkan antara tulang frontal dan parietal adalah sutura coronalis ini. Kemudian sekat yang memisahkan antara tulang parietal adalah sutura sagittalis. Kemudian sekat yang memisahkan antara tulang parietal dan tulang oksipital adalah sutura lamboidea. Kemudian sekat yang memisahkan antara tulang parietal dan tulang oksipital adalah
sutura squamosa. Nah, dari sutura-sutura tersebut maka akan membentuk kita sebut sebagai ubun-ubun. Ubun-ubun itu ada dua, ada ubun-ubun besar atau yang disebut sebagai bregma atau uh, sinsiput. Kemudian ada ubun-ubun kecil yang disebut sebagai oksiput. Kemudian kita akan mengukur lingkar kepala bayi. Yang pertama itu ada suboksiput bregmatica. Jadi dari ubun-ubun besar kita lingkarkan seperti ini hingga ke tepi rambut bayi seperti ini. Nah, itu normalnya lingkarnya itu adalah 32 cm dengan diameter 9,5 cm. Kemudian yang kedua adalah fronto-occipital. Fronto-occipital itu dari tulang frontalis hingga ke tulang occipital. Kita ambil yang paling menonjol seperti ini. Nah, dia normalnya adalah lingkarnya 34 cm. Kemudian diameternya adalah 12 cm. Kemudian dari mento occipital seperti ini. Nah, mento occipital itu kita ukur dari dagu. Mento occipital itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini normalnya lingkarnya adalah 35 cm, kemudian diameternya adalah 13,5 cm. Kemudian yang terakhir adalah submento bregmatica. Jadi submento bregmatica itu adalah dari belakang dagu seperti ini sampai ke bregmatica atau sampai ubun-ubun pusat seperti ini. Ini hanya ada diameter, jadi dia itu normalnya 9,5 cm. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.